Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah bi qudratillah ala ni'amillah kita semua dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah Jumat. Semoga ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan menjadi kafaratun lima baina Jum'atain, menjadi penghapus terhadap dosa dan kesalahan kita di antara dua Jumat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mendapatkan rizki husnul khatimah merupakan dambaan dan harapan bagi setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena husnul khatimah merupakan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Dikarenakan husnul khatimah kematian yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan itu tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimihi, sesungguhnya setiap amal yang dilakukan oleh manusia tergantung penutupnya ketika dia meninggal. Maka ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ini merupakan kebahagiaan yang hakiki. Kematian yang husnul khatimah disebutkan sebagai rizki yang luar biasa yang hakiki, karena kematian husnul khatimah ketika mati dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah,
dalam surat Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan berserah diri. Berserah diri dalam mati ini merupakan husnul khatimah dan disebutkan merupakan kebahagiaan yang hakiki, karena yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena dohikan mutabassiman. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dia mampu tersenyum, tertawa. Dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan bahagia, tertawa. Dan dia balikan, sementara ketika datang ke dunia dalam keadaan menangis. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, waladatka ummuka bakian wan nasu haulaka yadhakun fajhal li nafsika asa inda mautika dhahikan wan nasu haulaka yakun. Wahai manusia, ingatlah, waladatka ummuka bakian, ibumu melahirkan kamu ke muka bumi ini, kalian dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakun, sementara orang yang ada di sekitar kalian, keluargamu, kerabatmu, tetanggamu, mereka tertawa bahagia menyambut kelahiran kamu. Oleh karena itu, fajhad li nafsika, bersungguh-sungguhlah dalam hidup kamu. Asa inda mautika dhahikan, semoga ketika kematian datang kepada kamu dalam keadaan tertawa. Wan nasu haulaka yakun, sementara orang yang ada di sekitar kamu, keluargamu, kerabatmu, sahabatmu, tetanggamu, mereka menangis kehilangan kamu. Maka ini yang disebut dengan husnul khatimah, dia mati dalam keadaan tersenyum dan tertawa. Kemudian yang kedua, kenapa husnul khatimah dikatakan diti yang hakiki? Karena ketika kematian datang, dia dalam keadaan tenang dan bahagia. Sebab ketika orang yang menjelang ajal, sakaratul maut datang, ada dua hal yang akan menghantui manusia. Yang pertama adalah al-khawfu, rasa takut. Dia takut untuk mempertanggungjawabkan setiap amal yang dia lakukan. Dia takut akan kemana dia kembali. Kemudian yang kedua al-hazan, rasa sedih. Dia pasti merasa sedih akan berpisah dengan orang yang selama ini bersamanya, akan berpisah dengan pasangannya, berpisah dengan keluarganya, sahabatnya. Maka orang yang husnul khatimah, dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 41, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat datang menghampiri kepada orang yang menjelang ajal, yang husnul khatimah. Malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut kamu, jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan malaikat memberikan kabar gembira karena surga menanti. Maka ini adalah kenikmatan yang kedua.
Orang yang husnul khatimah ditandai yang pertama mati dalam keadaan tersenyum. Yang kedua, tidak ada rasa takut dan sedih ketika ajal datang. Dan yang ketiga, ketika kematian datang dia sanggup mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang kata terakhirnya ketika dia mati, ajal datang, la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Maka tentunya kalimah thayyibah la ilaha illallah mudah diucapkan ketika hidup, tapi berat ketika kematian datang ini diucapkan. Maka pantas baginda Nabi memerintahkan kepada kita, manakala ada orang yang menjelang ajal, sakaratul maut, Nabi merintahkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, bimbinglah orang yang menjelang ajal dari kalian agar sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana cara mentalkinnya? Hadirin, Ibnul Mubarak mengingatkan cara mentalkin kalimah thayyibah kepada orang yang menjelang ajal. Pertama, jangan dengan suara gaduh. Satu isi rumah, satu keluarga, jangan bareng-bareng mengucapkan kalimat ini, karena semakin menambah gelisah dan takut orang yang menjelang ajal. Tapi caranya, duduklah di sebelah kanan orang yang menjelang ajal, lirikanlah dengan secara perlahan dari telinga kanan la ilaha illallah. Ketika orang yang menjelang ajal sudah mengucapkan kalimat ini, cukuplah tidak diulang, agar kalimat terakhir yang diucapkan la ilaha illallah ini merupakan kebahagiaan. Oleh karena itu tentunya untuk menggapai ridho husnul khatimah ternyata ada 3 cara. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan iman, yang disebut dengan husnul khatimah. Maka kunci yang pertama dan utama, benahilah, kuatkanlah keimanan dan ketakwaan. Jangan sampai keimanan dan ketakwaan masih dihantui, masih dinodai dengan kesyirikan. Bahkan yang dimaksud dengan iman di sini adalah al-aqidah. Yang dimaksud dengan perintah takwa di sini adalah at-tauhid. Karena ketika perintah takwa ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan menekankan catatan haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Artinya di sini adalah al-aqidah. Kita harus mengimani rukun iman yang 6. Tidak boleh ada satu rukun pun yang kurang. Ketika umpamanya kita baru iman kepada rukun yang 5 sementara yang 1 belum sanggup, maka batal imannya. Atau ketika ada orang yang iman pada rukun iman yang 6, dari mulai iman pada Allah sampai qada dan qadar,
tapi ternyata masih percaya pada dat yang lain yang menentukan dia celaka atau bahagia, yang menentukan mati dan hidupnya, maka hancurlah akidah itu. Seperti halnya dulu di masyarakat kita di Sunda ada satu keyakinan, kalau seandainya ada suara burung yang disebut dengan manuk silit uncuing, ketika manuk burung tersebut bersiul di suatu pohon, biasanya ada anggapan pasti ada yang mati. Ketika ada keyakinan bahwa kematian ditandai dengan burung, hancurlah al-aqidah. Maka yang pertama agar mendapatkan rezeki husnul khatimah, benahilah akidah kita, karena dengan akidah yang salimah mendapatkan satu kunci tiket untuk mendapatkan surga. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan akidah yang salimah, maka ikutilah akidah itu dengan istiqomah. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 41 tadi, innal ladina qalu rabbunallah summastaqamu. Setelah dia menyatakan bahwa Allah sebagai zat yang berhak disembah, kemudian yang kedua adalah al-istiqomah. Dia konsisten, dia lurus dalam al-aqidah, kemudian dalam al-ibadah. Maka pantas perintah takwa dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama ada takwa dalam artian al-aqidah, dan yang kedua perintah takwa dalam arti al-ibadah. Surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sekemampuan kalian, itu artinya al-ibadah. Maka istiqomah dalam akidah dan ibadah untuk menggapai rizki husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kunci yang ketiga untuk mendapatkan rizki husnul khatimah setelah al-aqidah dan al-ibadah yang istiqomah, yang ketiga adalah al-du'a. Mintalah pada Allah. Setelah kita berupaya dengan akidah dan ibadah, maka dawamkanlah senantiasa kita mengucapkan doa pada Allah. Di antaranya 3 doa yang diajarkan Nabi. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk mendapatkan rizki husnul khatimah. Kemudian yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki taubatan nasuha yang menghapus setiap dosa dan kesalahan sebelum kematian datang. Kemudian doa yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Maka dengan doa ini kita perkuat akidah kita, ibadah kita. Maka dengan doa sebagai kunci kita kepada Allah, maka dengan upaya kita yang dibarengi dengan doa, Allah memberikan rizki husnul khatimah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut.
Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimus shalah.